Baik, teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita, yaitu mengenai populasi dan sampel. Ya, mari kita masuk ke LMS. Ya, LMS-nya mana? Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Jadi yang akan kita bahas itu terkait dengan konsep populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Yang kedua, mengapa kita dalam penelitian itu mengambil sampel. Jadi diharapkan teman-teman mampu menjelaskan apa alasannya dilakukan penelitian sampel. Kemudian yang ketiga, ya, menjelaskan jenis-jenis teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Kemudian yang keempat, menentukan teknik sampling yang menghasilkan sampel yang representatif. Jadi yang nomor 3, jenis-jenis teknik sampling. Yang keempat, menentukan teknik sampling yang memenuhi syarat sampel yang representatif. Dan yang kelima, menentukan ukuran sampel. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kita buka PPT kita. Ya. Sudah baca atau tadi, teman-teman? Ya, teknik sampling. Ya. Jadi yang pertama pengertian populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang kedua alasan pengambilan sampel atau penelitian sampel. Ketiga menentukan besarnya sampel. Keempat teknik penarikan sampel. Dan kelima nanti ada pembahasan mengenai kekeliruan sampling dan kekeliruan non-sampling. Ya. Dalam penelitian itu kemungkinan terjadi kekeliruan, hasilnya itu yang ada yang disebabkan karena samplingnya, tapi bisa juga karena non-sampling. Itu yang akan kita bahas nanti. Ya. Baik, kita lanjut. Pengertian populasi dan sampel. Ya. Apa itu populasi? Ya. Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya atau karakteristiknya akan diduga. Ya. Jadi kita akan menduga tentang ciri-ciri dari populasi atau apa yang ingin kita ketahui tentang populasi itu. Populasi juga diberi pengertian sebagai totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil perhitungan maupun hasil pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Jadi totalitas keseluruhan nilai itu ya macam-macam ya, yang menyangkut mengenai jumlah, ciri-ciri, ya baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Dan apa saja yang ingin kita ketahui tentang populasi itu.
Seluruh populasi dalam wilayah penelitian disebut populasi sasaran. Jadi kita mengenal istilah populasi sasaran. Ya. Populasi sasaran adalah populasi yang ingin diketahui ciri-cirinya. Ya, misalnya ya, tentang minat melanjutkan studi. Ya. Siapa yang akan diteliti populasinya? Misalnya siswa-siswa SMK misalnya. Jadi seluruh siswa SMK yang masuk cakupan ingin diketahui ciri-cirinya itu populasi. Misalnya siswa SMK DIY misalnya. Itu populasi. Jadi seluruh populasi dalam wilayah penelitian disebut populasi sasaran. Jadi populasi sasarannya dalam contoh tadi adalah siswa SMK DIY. Ya. Atau bisa juga kalau ingin mengetahui tentang tanggapan, ya, tanggapan pengusaha kecil terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah, misalnya di DIY. Ya, maka para pengusaha kecil di DIY adalah populasi sasaran. Ya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana tanggapan para pedagang kecil di DIY tentang fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah. Di populasi sasaran adalah seluruh populasi yang masuk dalam wilayah penelitian. Yang tidak masuk wilayah penelitian bukan populasi sasaran. Untuk mengetahui nilai-nilai populasi tersebut, nilai-nilai populasi itu disebut parameter. Ya, ciri-ciri karakteristik tadi dari populasi disebut parameter. Ya. Tetapi parameter ini, ciri-ciri populasi ini tidak mungkin kita lakukan penelitian secara keseluruhan. Karena populasi pada umumnya jumlahnya sangat banyak. Ya. Maka ditempuh dengan melakukan penelitian terhadap sebagian anggota populasi atau sampel. Nah, dari sampel yang terpilih itu, yang sebagian dari populasi itulah yang diambil nilai-nilainya atau datanya. Ya. Nah, data yang diperoleh dari sampel dianalisis, hasil analisisnya itu merupakan nilai-nilai dari sampel. Nilai-nilai dari sampel ini yang disebut dengan statistik. Ya. Kalau nilai dari populasi, nilai-nilai dari populasi disebut parameter. Ya. Nilai-nilai dari sampel disebut statistik. Nilai-nilai itu apa? Tadi misalnya tanggapan pedagang kecil di DIY. Ya. Tanggapannya seperti apa? Itu parameter. Tetapi kita tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi. Maka diambillah sampel. Dari sampel itulah yang diteliti, diambil datanya. Data dari sampel itu diolah dan diketahui nilai-nilai statistiknya. Ya, jadi nilai statistik itu dari sampel, kalau parameter dari populasi. Dalam statistika, sering kita menghitung tendensi sentral. Rata-rata dari populasi disebut mu. Ya, mu itu parameter. Kalau dari sampel ditulis dengan X bar, min. Lambangnya X garis. Itu nilai statistik. Ya. Mu itu nilai parameter dari populasi. X garis atau X bar itu rata-rata dari sampel disebut statistik. Nah, nilai statistik ini yang akan dipakai sebagai penduga terhadap parameter. Ya. Jadi kita mendasarkan pada nilai statistik untuk menduga
karakteristik dari populasi. Nah, dalam statistik inferensial, nilai-nilai dari populasi yang disebut parameter itu ditentukan berdasarkan generalisasi nilai-nilai dari sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Apa artinya? Ya. Jadi kalau populasinya pedagang kecil seluruh DIY, ingin diketahui tanggapannya seperti apa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah, penelitiannya dilakukan terhadap sampel. Nah, dari sampel itu ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan nilai sampel itu diberlakukan pada populasi. Ya. Jadi kita menyimpulkan nilai populasi itu berdasarkan nilai sampel. Atau memprediksi nilai populasi berdasarkan nilai sampel. Maka penelitiannya hanya pada sampel, hasilnya diberlakukan pada populasi. Misalnya contoh lain, kita ingin meneliti ya, tentang biaya hidup mahasiswa USD. Jumlah mahasiswa 15.000. Gitu. Mungkin kita mengambil sampel hanya 600 mahasiswa. Tentu sampelnya itu dipilih yang bisa mencerminkan ciri-ciri populasi. Ya, karakteristik sampel itu harus mencerminkan ciri-ciri populasi, baik mengenai komposisi jenis kelaminnya, komposisi daerah asalnya, komposisi latar belakang sosialnya, dan sebagainya. Nah, dari 600 mahasiswa itu dikumpulkan datanya mengenai pola hidupnya, ya, pola konsumsinya. Nah, dari kesimpulan 600 mahasiswa sampel itu, ya, kesimpulannya untuk menyimpulkan pola konsumsi mahasiswa seluruhnya di USD. Mahasiswa USD seluruhnya yang 15 ribuan itu sebagai populasi sasaran. Jadi kesimpulan diambil berdasarkan 600 mahasiswa diberlakukan pada 15.000 mahasiswa. Itu yang dimaksud generalisasi. Ya. Jadi statistik inferensial, nilai-nilai dari populasi ditentukan berdasarkan generalisasi nilai-nilai sampel ya, yang diambil dari populasi tersebut. Nah, teknik atau cara pengambilan sampel dari populasi agar diberi sampel yang bisa mewakili populasi, yang mempunyai ciri-ciri sama dengan populasinya, ya, yaitu sampel yang representatif. Itu tekniknya itu disebut teknik sampling. Jadi teknik sampling adalah cara mengambil sampel dari populasi sehingga diperoleh sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang memiliki ciri-ciri seperti populasinya. Ya, gitu. Sampel adalah miniatur dari populasi. Begitu. Lanjut. Kenapa penelitian dilakukan terhadap sampel? Atau kenapa kita melakukan sampling? Penelitiannya kok hanya 600 dari 15.000 misalnya. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai alasan itu adalah faktor ukuran populasi yang besar. Ukuran populasi yang besar ini tentu menjadi keterbatasan peneliti untuk menjangkaunya. Ya. Bisa karena keterbatasan faktor biaya, bisa karena faktor waktu, ya, juga faktor tenaga. Nah, jadi sumber daya manusianya.
Juga faktor ketelitian. Meneliti jumlah besar itu kecenderungannya kurang teliti. Ya. Karena biasanya sudah jenuh, maka penelitian di dalam melakukan pencatatan ataupun melakukan pengamatan menjadi kurang teliti. Dan yang terakhir itu karena faktor ekonomis. Artinya, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terhadap sampel, hasilnya lebih teliti bahkan daripada penelitian populasi untuk populasi yang besar. Hasilnya lebih teliti. Karena apa? Karena populasi yang besar kecenderungannya peneliti menjadi kurang teliti. Karena kecapean, waktunya sudah terlalu lama, ya, tidak jenuh, dan seterusnya. Ini faktor ukuran populasi. Ya. Ya. Kemudian, bagaimana cara menentukan besarnya sampel? Yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sampel antara lain adalah derajat keseragaman dari populasi, homogenitas populasi. Semakin seragam, semakin homogen sifat-sifat anggota populasi, ya, maka ukuran sampel yang diambil bisa semakin kecil. Ya. Contoh, kalau populasinya adalah air teh dalam gelas atau dalam jumbo, air teh dalam jumbo adalah populasi, ingin mengetahui seberapa jauh kadar atau tingkat kemanisannya teh tadi, maka kita mengambil sampel cukup sedikit saja. Karena apa? Karena teh dalam jumbo itu sudah diaduk, sehingga teh yang ada di permukaan dengan teh yang ada di dasar atau di tengah itu sama rasanya. Kemanisannya sama, sehingga ketika mengambil sampel cukup mengambil seujung sendok, ambil yang paling atas. Nah, rasa manisnya teh seujung sendok tadi itu kita bisa menarik kesimpulan, oh, teh dalam jumbo itu sudah manis. Nah, gitu. Itu kalau teh, karena teh itu homogen. Tetapi kalau populasinya adalah mahasiswa, seluruh fakultas, tentu tidak homogen. Tidak homogen sepenuhnya. Ya, bisa dikatakan homogen, tetapi tingkat homogenitasnya relatif rendah. Kedua, yang perlu dipertimbangkan, presisi yang dikehendaki dari peneliti. Jadi dalam kesimpulan melakukan penelitian itu nanti, ingin tingkat keakurasian hasil penelitiannya seberapa. Penelitian terhadap sampel tentu hasilnya berbeda dengan kalau penelitian dengan populasi. Atau dengan kata lain, ciri-ciri dari sampel itu tentu berbeda dengan ciri-ciri yang sesungguhnya pada populasinya. Karena sampelnya hanya sebagian. Kemudian yang ketiga, rencana analisisnya. Besar kecilnya sampel tergantung teknik analisisnya. Misalnya, kalau Anda akan melakukan analisis uji hipotesis menggunakan statistik parametrik, korelasi, produk momen, ataupun regresi, itu cukup. Ya, asal memenuhi distribusi normal. Bisa kira-kira 30 atau lebih sedikit. Bisa. Asal distribusinya menyerupai distribusi populasinya. Distribusinya normal. Nah,
Tapi kalau analisisnya misalnya menggunakan T-square, ya T-square, ada 3 sel, ya. Pernah tahu dalam statistika analisis T kuadrat ya, kita buat tabulasi silang, ya, itu kolomnya 3, barisnya 3, berarti selnya ada 9. Kalau selnya 9, kalau ambil data 60, itu rata-rata satu sel hanya 6, 7 kurang, rata-rata. Nah, sangat mungkin nanti hasil penelitiannya ada yang selnya kosong, atau selnya sangat kecil isinya. Nah, dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Oleh karena itu, sampelnya harus cukup besar. Ya, maka nomor 3 itu tergantung rencana analisisnya. 4, tenaga, biaya, dan waktu. Ya. Tentu mengambil sampel tidak perlu terlalu besar, mengingat sumber daya manusia, sumber daya ya, ekonominya, dan juga waktu sangat terbatas. Lebih-lebih kalau memang dananya tidak banyak. Nah, di depan tadi juga dikatakan penelitian sampel ya, yang mendekati populasi ukurannya tidak selalu lebih baik hasilnya. Nah, ukuran sampel bisa digunakan salah satu rumus Ritchie dan Morgan. Ya, rumusnya adalah sebagai berikut. N adalah ukuran sampel, N kecil, N besar ukuran populasi ini diketahui, ukuran populasi itu diketahui. Jadi sebelum penelitian, kita melakukan survei, populasinya jumlahnya berapa. Nah, kemudian menentukan N kecil, ukuran sampel. Nah, dalam menentukan N kecil ini menggunakan rumus ini. N kecil sama dengan C kuadrat dikalikan N besar kali P kali 1 minus P. C kuadrat adalah nilai C kuadrat untuk derajat kebebasan 1 dengan confidence level, ya, tingkat kepercayaan, atau gamma, ini lambangnya gamma, 0,95. Ini kita lihat dalam tabel C kuadrat akan ketemu angka 3,841. N ukuran populasi. P probabilitas. Probabilitas itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk menghasilkan ukuran sampel yang maksimum, P ini ditentukan, biasanya ditentukan 0,5. Kalau P-nya 0,5, 1 minus P juga 0,5. 0,5 kali 0,5 itu 0,025. Itu jumlahnya paling tinggi itu. Dibandingkan 0,3 kali 0,7. Atau 0,4 kali 0,6. Itu lebih rendah dari 0,5 kali 0,5. Dipilih angka 0,5 atau setengah untuk memperoleh ukuran sampel minimal yang maksimum. D adalah derajat akurasi. Tadi disebutkan di atas, tergantung, ya, kita lihat sebelumnya tadi, tingkat presisi ini. Tingkat presisi yang dikehendaki. Nah, D adalah tingkat presisi. Ketepatan hasil penelitian. Misalnya kita hasil penelitiannya mengatakan sekarang yang sedang tren itu survei mengenai elektabilitas calon presiden misalnya, ya, itu menggunakan tingkat presisi misalnya 2,9%. Nah, kalau seorang calon elektabilitasnya itu 20% dengan tingkat presisi 2,9%,
Artinya, kemungkinan apabila pemilihan presiden itu dilangsungkan pada saat itu, pada saat survei itu, maka yang tadinya dapat 20% itu dalam survei, yang sesungguhnya akan berkisar 20% dikurang 2,9 sampai dengan 20% plus 2,9. Jadi 17,1 kisarannya sampai dengan 22,9%. Jadi bisa lebih, bisa kurang, tapi lebih kurangnya itu naik turunnya 2,9%. Itu tingkat presisinya. Ini D. Ya. D adalah ukuran, D-nya. Margin error, disebut margin error. Jadi dalam survei-survei itu sering disebut margin error 2,9% misalnya. Atau disebut tingkat akurasi atau tingkat presisi. Ya, misalnya 0,055%. Ya, dalam survei-survei elektabilitas presiden kali ini yang sedang ngetren ini rata-rata 2,9%, kurang dari 3%. Nah, jika menentukan tingkat presisi lebih kecil, margin error-nya lebih kecil, maka ukuran sampelnya lebih besar dibandingkan jika margin error-nya lebih besar. Jadi, kalau margin error-nya 0,05, tentu sampelnya akan lebih kecil dibandingkan jika margin error-nya 0,03. Semakin kecil margin error yang dikehendaki, semakin besar ukuran sampelnya. Semakin mendekati 0 margin error-nya, sampelnya semakin mendekati jumlah populasi. Nah, ini perhitungan secara statistik. Ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ya. Untuk memberikan gambaran tentang ukuran sampel ini, kita bisa melihat di populasi, ada tabelnya. Sebentar kita lihat di modul maksud saya. Kita lihat di modulnya. Mari teman-teman kita lihat modulnya. Untuk menentukan ukuran sampel. Nah, tadi rumusnya ini. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Dengan rumus ini, apabila kita masukkan ukuran populasi angka tertentu, dimasukkan dalam rumus, akan diperoleh hasil ukuran sampel seperti di bawah ini, dalam tabel ini. Ya. Jika populasinya 10, dalam penelitian tidak mungkin ya populasi 10, ini hanya hitungan matematis saja. Maka dimasukkan dalam rumus, ukuran sampelnya mendekati 10, dibulatkan menjadi 10. Ini kalau tingkat keakurasiannya atau tingkat kepercayaannya 95%. Atau margin error-nya 5%. Ya. Jadi margin error-nya 5%.
dengan margin error 5%, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka jika populasinya 10, masukkan rumus, sampel ketemu 10. Begitu seterusnya. Kalau populasinya 60, sampelnya 52. Kalau populasinya 300, sampelnya 169. Kalau populasinya 1.200, sampelnya 291. Terus kita lihat. Kalau sampelnya 1.000, populasinya 1.000, sampelnya 278. Populasinya 1 juta, sampelnya 384. Ini dengan tingkat atau margin error 5%. Jadi semakin besar ukuran populasinya, persentase sampelnya semakin kecil. Ini jaraknya semakin jauh. Ya, kalau sampelnya populasinya kecil, sampelnya mendekati populasi. Tapi semakin besar populasinya, ukuran sampelnya semakin menjauh. Nah, maka tidak mengherankan kalau Anda membaca berita tentang elektabilitas hasil survei terhadap calon presiden, itu mengambil sampel hanya sekitar 1.500. Untuk calon pemilih populasinya 100 juta lebih, mungkin sekitar 120 atau 130 juta populasinya. Sampelnya hanya 1.500. Jadi kalau kita masukkan rumus, sampelnya hanya sekitar 1.500, populasinya di atas 100 juta itu. Dengan margin error sekitar 3%. Ya. Nah, ukuran sampel semakin, persentasenya semakin kecil dibandingkan populasinya. Dengan rumus tadi. Jadi kalau Anda mencoba menghitung pakai rumus populasinya, Anda ambil salah satu angka ini, sampelnya akan ketemu di sebelahnya ini. Nanti bisa dicek. Ya. Nah. Oke. Sekarang kembali ke ini. Sampai pada teknik sampling. Tadi ukuran sampel sudah pakai rumus. Kemudian diterapkan rumus itu bisa kita lihat di tabel, itu hasil perhitungannya. Nah, setelah menentukan besarnya sampel, maka harus ditentukan teknik samplingnya. Teknik sampling tadi ada teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, menentukan sampel. Bukan menentukan besarnya loh. Besarnya sudah ditentukan, tapi menentukan orang-orangnya. Ya. Jadi ukuran sampelnya sudah ditetapkan pakai rumus, ketemu jumlahnya. Setelah ketemu jumlahnya, menentukan orang-orang yang akan dijadikan sampel. Kalau populasinya orang. Ya, kalau populasinya hasil produksi, ya, maka menentukan sampelnya adalah hasil produksi juga. Nah, itu. Jadi menentukan orang-orangnya yang mau dijadikan sampel, yang akan kita kasih kuesioner kalau pakai kuesioner, yang akan kita wawancari kalau pakai wawancara, itu siapa saja. Ya. Dari 15.000 mahasiswa kita mengambil misalnya 600 itu yang mana yang akan kita wawancarai. Nah, menentukan orangnya itu disebut teknik sampling. Ada beberapa cara, secara garis besar, itu bisa kita bagi menjadi dua, pengambilan sampel secara acak atau random.
Ya, sampel acak atau random sampling. Itu satu. Yang kedua, sampel probabilita atau probability sampling. Ada dua macam secara garis besar. Yang pertama itu di random. Random atau probabilitas sampling. Yang kedua yang ini. Yang kedua adalah non-random. Non-random sampling. Tidak acak. Jadi acak dan tidak acak. Acak itu yang random sampling atau probability sampling. Yang tidak acak itu non-random sampling. Nah ini teman-teman. Kalau ditanya yang dimaksud random itu biasanya jawabannya kurang pas. Ya. Random itu gimana? Diacak apa? Diacak itu gimana? Jawabannya bisa macam-macam dan tidak tepat. Ya. Tepatnya yang dimaksud random, ini probabilitas. Ketika kita belajar statistik, membahas probabilitas, itu kan caranya diundi. Ya. Mengambil sampel dengan cara diundi. Itu random. Kalau tidak diundi namanya bukan random. Ya. Jadi random itu memilih sampel tapi caranya tidak pilih-pilih. Ya, kita tutup mata, ambil sembarang. Itu kalau misalnya arisan itu. Ya. Atau nomornya dilinting sehingga tidak kelihatan. Ya. Tidak boleh kita milih, dibuka dulu baru milih, nggak boleh. Jadi singkatnya, random itu dengan cara undian. Ya, diundi. Itu random. Untuk mengingatnya mudah, random itu undian. Gitu, untuk mengingatnya. Dengan cara diundi. Gitu. Statistik parametrik. Ya, kalau ditepati syaratnya, maka sampelnya ngambilnya harus secara random. Kalau ngambil sampelnya tidak random, maka itu tidak memenuhi syarat untuk analisis statistik parametrik. Ya, gitu. Lanjut. Jadi ada random, ada non-random ya. Sekarang yang random. Ada macam-macam cara pengambilan sampel yang random ini. Ada sampel acak sederhana, random sampling, ya, yang sederhana, simple random sampling, ya. Simple random sampling. Kemudian yang kedua ada systematic sampling. Ya. Ada sampling berstrata atau stratified random sampling. Ada proportional random sampling. Ya, ada cluster random sampling. Ya. Ini semua random ini. Ya. Ini yang random. Semuanya pakai undian ini. Ya, pakai undian. Akan kita lihat satu-satu. Yang dimaksud acak sederhana, itu contohnya tadi. Kalau kita mengambil sampel air teh dari gelas. Ya, itu sederhana. Karena apa? Karena populasinya homogen. Kalau populasinya homogen, ya sudah. Langsung saja. Misalnya teh itu dibuat dalam satu jumbo, kemudian sudah kita tuangkan dalam banyak gelas, kita mencicipi satu gelas saja, kita sudah menarik kesimpulan gelas-gelas yang lain tehnya juga manis. Ya, jadi kita ngundi
dari 100 gelas dapat gelas nomor 2. Kita minum manis, berarti gelas-gelas yang lain tehnya juga manis. Itu sederhana. Jadi kalau 100 gelas dinomori, kemudian nomornya itu diundi, kita dapat nomor 2, maka kita ambil gelas nomor 2, kita minum manis. Berarti gelas-gelas yang lain nomor 1, 3 sampai 100 itu manis semua. Jadi simple random sampling itu digunakan apabila populasinya itu homogen. Ya. Nah, di sini dijelaskan syaratnya pertama harus tersedia daftar kerangka sampling, artinya populasinya itu jelas sehingga kita bisa menomori anggota populasi dan kita bisa mengundi. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa mengundi kan. Misalnya pedagang pasar, nggak ada yang kita kenal, kita hanya tahu kira-kira jumlahnya 300, tapi kita tidak tahu di mana rumahnya, juga tidak ngerti. Jadi kalau mau menghubungi susah, ngerandomnya susah. Tapi kalau bisa ada daftarnya, ada anggota pedagang pasar, ada nomor anggotanya, nah kita bisa. Tetapi kalau tidak ada daftar anggotanya, kita tidak bisa membuat daftar kerangka sampling ini. Ya, karena kita akan ngundi, kalau akan ngundi, populasinya harus kita kenal. Dalam arti kita bisa menomori untuk diundi. Yang kena undi bisa kita hubungi, kita kasih kuesioner atau diwawancarai. Ya. Kemudian syarat yang kedua, populasinya bersifat homogen. Ya. Yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis, supaya mudah dijangkau. Ya. Tapi sebenarnya meskipun tersebar, kalau SDM-nya cukup, ya sumber daya manusia yang akan melakukan pengumpulan data itu cukup banyak, itu bisa ditempuh dengan random. Contohnya, ya, survei elektabilitas partai politik ataupun elektabilitas calon presiden. Ya, populasinya seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi bisa diidentifikasi, karena ada daftar calon pemilih. Nah, maka itu bisa di random. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Sempat terputus. Ya. Tadi kita sampai pada random sampling. Ya. Nah. Yang sederhana, simple random sampling. Kemudian ada sampel sistematis. Nah, ini juga random, masih kelompok random, jadi diundi. Ya. Contohnya begini, kalau populasinya adalah mahasiswa, jumlahnya katakan 15.000. Maaf Pak, Bapak belum share screen. Oke. Sempat terputus ya. Terima kasih. Nah. Sekarang yang B, pengambilan sampel sistematis, systematic sampling.
Ini juga termasuk yang random, kelompok random. Contohnya, kalau kita punya populasi mahasiswa 15 juta katakan, akan diambil sampel ya 500 ya 500 saya ya. Maka kita akan mengundi ya angka 1 sampai 500 itu kita undi ya. Kita buat angka ya, kita buat angka 1 sampai 500. Kita undi, kita ambil 1. Nah, bukan 500 ya. Jadi kalau populasinya 15.000 diambil sampel 500, itu kelipatannya berapa? Ada berapa kali 500? Halo? Boni? Bagaimana, Pak? Populasinya 15.000. Ya, Ambil sampel 500. Heeh. Jadi berapa kelipatan sampel? Kelipatan sampel. Berapa kali sampel ketemu populasi? Berarti 500. 30 bukan, Pak? 30. Ya, kamu hitungnya 30 toh? Iya, Pak. Saya juga ngitungnya 30 sama. Nah, kita buat angka 30. 30 ya, buat angkanya. Nomor 1 sampai 30. Kita undi. Nah, misalnya setelah kita undi itu dapat angka 5. Angka 5. Maka kita mengambil sampel dari populasi adalah mahasiswa yang bernomor urut 5 tambah 30, 35, tambah 30 lagi, 65, tambah 30 lagi, 95, dan seterusnya. Ya. Maka akan diperoleh ukuran sampel 500 sampai dengan mendekati 15.000. Atau untuk mudah memahaminya kita ambil tidak terlalu banyak. Misalnya populasinya 100 ya. Populasi 100. Akan diambil sampel ya 20. Ya, akan diambil sampel 20. Berarti populasi itu berapa kali sampel kelipatannya? 5 kali sampel, Pak. 5 kali. Ya, 5 kali. Berarti kita membuat angka 1 sampai 5 kita undi, di random itu diundi. Misalnya dapat angka 4. Maka populasi yang bernomor urut sampai 100 tadi yang dijadikan sampel adalah nomor 4, tambah 5 nomor 9, tambah 5 nomor 14, tambah 5 19, dan yang terakhir nomor 99. Jumlahnya akan 20. Ya, tapi ngundinya cukup dari jumlah kelipatan tadi. 100 dibagi 20 ketemu 5. Nah, 5 itulah yang diundi. Nomor 1 sampai 5 diundi. Kalau hasil undian ketemu nomor 5, yang didapat nomor 5, maka populasinya adalah, sampelnya adalah populasi bernomor 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai 100. Yang terakhir. Jumlahnya 20. Nah, ini sampel sistematis. Ya. Oke.
Yang berikutnya, teknik sampling populasi heterogen. Itu tadi relatif homogen yang tadi. Sekarang yang heterogen. Heterogen itu populasinya dianggap bervariasi. Ya, karakteristiknya bervariasi. Bisa jenis kelamin, bisa latar belakang sosial ekonomi, bisa tempat tinggal asal misalnya, atau budayanya, atau bisa juga suku bangsa, ya. Suku bangsa misalnya ternyata populasinya itu ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada Bugis, ada Cina dan seterusnya. Itu kan bervariasi. Ya, latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda itu diyakini memiliki karakteristik yang berbeda. Itu dianggap heterogen. Atau juga bisa dianggap dilihat dari jenis pekerjaan. Ya. Populasi, ya, misalnya populasi itu penduduk, misalnya apa tadi? Calon pemilih partai politik ataupun presiden tadi itu bisa berbeda suku bangsanya, daerahnya berbeda, bisa usianya juga bervariasi, ada muda, dewasa, dan tua, bisa jenis kelamin laki-laki perempuan, bisa latar belakang pekerjaan, ada pegawai, ada petani, dan seterusnya, wirausaha, dan macam-macam. Ya, itu karakteristiknya beda-beda, itu heterogen. Nah, kalau heterogen, maka itu harus diperhatikan. Ya, karakteristik yang dianggap menonjol berbedanya itu harus dipertimbangkan supaya semua terwakili. Ya, itu bisa menggunakan sampling strata. Strata itu tingkatan. Misalnya populasinya adalah siswa sekolah menengah atas, sekolah lanjutan tingkat atas. Populasinya akan diteliti tentang minat melanjutkan studi. Nah, SLTA itu ada SMA, ada SMK. SMK itu juga macam-macam, ya. Ada SMK bisnis, ada SMK pariwisata, ada SMK IT, ada SMK teknik mesin, ya, dan seterusnya. Maka perbedaan ciri dari siswa SMK itu harus dipertimbangkan dalam mengambil sampel supaya semuanya terwakili, sehingga sampel itu sungguh-sungguh merupakan miniatur dari populasi, memiliki karakteristik yang sama dengan populasi yang diambil. Ya. Dari populasi di mana sampel itu diambil. Kemudian sampling proporsional. Nah, dari berbagai jenis SLTA tadi, nanti kalau ukuran sampelnya sudah ditetapkan pakai rumus tadi, maka ditentukan masing-masing karakter tadi secara proporsional jumlahnya. Jadi semuanya ada dan jumlahnya proporsional. Kalau paling banyak SMA paling banyak diambil sampelnya. Yang paling sedikit populasinya, sampelnya juga paling sedikit. Sebanding. Jadi persentasenya sama. Klaster itu kelompok, ya, kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dari klaster-klaster, kalau strata itu tingkatan. Bisa wilayah juga bisa. Nah, misalnya di Indonesia ada 34 provinsi, masing-masing provinsi ada sekian kabupaten dan seterusnya.
setiap kabupaten ada sekian kecamatan, dan seterusnya. Nah, itu semuanya bisa terwakili. Ya, gitu. Nah, akan kita berikan contoh. Ambil ya, contoh ya. Nah, saya tutup dulu ini. Kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Ya, ini saya mengambil contoh. Ya, contohnya pura-pura ya ini. Hipotetis, bukan sesungguhnya. Misalnya populasinya adalah calon pemilih pemilihan partai politik atau presiden di Indonesia, jumlahnya 100 juta. Nah, calon pemilih itu ada 34 provinsi. Nah, maka kita ambil misalnya ini 6 provinsi saja. Provinsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, supaya tidak terlalu panjang contohnya. 100 juta itu provinsi 1 20 juta, provinsi 2 15 juta, provinsi 3 10 juta, provinsi 4 30 juta, 5 10 juta, provinsi 6 15 juta, jumlah 100 juta. Ya. Nah, kita akan mengambil sampel. Berapa ukuran sampelnya? Menggunakan rumus tadi ketemunya sampel itu ini. Pakai rumus ini tadi. Ini pembilangnya, tadi C kuadrat kali N kali P kali minus P. Ini pembilangnya. Penyebutnya ini N minus 1, jadi 100 juta minus 1, kali margin error-nya, misalnya margin error-nya 3%, ditetapkan 3%. Ya. Kalau di tabel tadi pakai 5%, ini kita pakai 3%. Kalikan C kuadrat kali P kali minus P. Hasilnya yang bawah. Pembilang dibagi penyebut yang bawah, ketemunya 1066,93. Kita bulatkan 1067. Ya. Populasinya 100 juta dengan margin of error 3%, sampelnya ketemu 1067. Nih. Mungkin Anda tidak percaya, masuk populasi 100 juta sampelnya cuma 1000, lebih dikit. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan catatan mengambilnya 167 itu harus benar-benar teliti bisa mewakili 100 juta itu. Maka yang ditempuh para surveyor, lembaga-lembaga survei itu, menggunakan teknik sampling multi-state random sampling. Jadi random sampling yang bertingkat, tidak hanya sederhana, tapi dibuat bertingkat. Bertingkatnya gimana? Ya, dilihat dari karakteristiknya, atau stratanya, ataupun klasternya. Kita membedakan misalnya ada klaster pemilih muda, pemilih dewasa, pemilih tua. Misalnya itu. Yang muda itu ada pelajar, ada mahasiswa, ada lain-lain. Bisa lebih banyak lagi. Semakin lengkap, semakin teliti. Yang dewasa ada pegawai swasta, pegawai negeri, pegawai lain-lain. Yang tua ada pensiunan, ada lain-lain. Nah, diteliti supaya merata. Demikian pula di provinsi-provinsi lainnya. Ya. Ini masih bisa dikembangkan lagi, ya. Ya. Yang muda ini misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa, dewasa laki-laki berapa, perempuan berapa, masih bisa dipecah lagi. Jadi semakin rumit, semakin teliti.
ya, dalam menentukan sampel yang representatif. Ya, karena mengingat bahwa populasinya itu karakteristiknya itu sangat kompleks. Maka di dalam menentukan klaster-klaster strata itu harus teliti. Kalau muda, dewasa, tua itu strata. Ya, nah, kalau pelajar, mahasiswa, nah itu bisa klaster, bisa strata juga. Pegawai swasta, pegawai negeri, lain-lain itu klaster, kelompok-kelompok. Nah, kemudian yang tua, pensiunan, dan lain-lain. Ya, nah, maka 1067 itu dibagi per provinsi menurut perbandingan ini, perbandingan populasinya. Provinsi 1 mestinya 20/100 kali 1067. Berapa? Nah, ini kita hitung. Jadi sampel 1 dari provinsi 1 itu jumlahnya 20/100 juta, 20 juta per 100 juta. Ya toh? 20 juta per 100 juta kali jumlah populasinya. Dari sampelnya. Sampel ini kan 1067 dibagi 6 provinsi, perbandingannya 20, 15, 10, 30, 10, 15. Jadi proporsional dengan jumlah populasinya. Sampelnya 1067, berarti sampel 1, provinsi 1, 20/100, totalnya 100 juta, kali 1067. Ketemu 214 dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Supaya jumlah minimalnya terpenuhi. Kalau dibuatkan ke bawah, minimalnya tidak terpenuhi. Sampel 2 adalah 15 juta per 100 juta jumlah populasinya kali 1067. Ketemu 160,05. 161 dibulatkan. Semuanya ngitungnya begitu. Setelah dibulatkan, hasilnya di sini ketemunya 1068 ya. 4, 5, 12, 13, 1. 1071. Ya, 1071. Lebih nggak apa-apa. Kalau kurang itu tidak memenuhi. Jumlah minimalnya tidak terpenuhi kalau kurang. Kalau dibulatkan ke bawah. Maka dibulatkan ke atas supaya jumlah minimalnya terpenuhi. Nah, sampel provinsi 1 itu 214. Sekarang dibagi. Yang muda berapa, yang dewasa berapa, yang tua berapa. Nah, perbandingannya yang muda 8 juta, dewasa 9 juta, tua 3 juta, jumlahnya 20 juta. Maka dibagi menurut perbandingan ini. Maka yang muda dapat 8/20 dikalikan 214 ini. Yang dewasa 9/20 kali 214. Yang tua ya 3/20 kali 214. Ketemu di sini. Nah, kemudian masing-masing ditentukan jumlahnya. Ini menentukan jumlah loh, baru menentukan jumlah loh. Nah, untuk yang muda, pelajar, tadi perbandingannya pelajar 4, mahasiswa 2, lain-lain 2. 4 banding 2 banding 2. Maka pelajar 4/8 dikalikan hasil sampelnya ini, sampel yang muda. Mahasiswa 2/8 kali jumlah sampel yang muda. Yang lain-lain juga begitu.
Kemudian yang dewasa, tadi sudah ketemu 9/20 kali 214. Ini dirinci nanti pegawai swasta, pegawai negeri, pegawai lain-lain. Menurut perbandingan 3:2:4. Ya. Kemudian yang tua, ini nanti hasilnya 3 juta ini, ya, 3 juta. Ini nanti sampelnya kan, 3/20 dikalikan 214. Hasilnya di sini dibagi untuk pensiunan 1/3, yang lain-lain 2/3. Nah, kalau masih ada ciri-ciri lain, misalnya tadi yang muda ada pelajar, mahasiswa, lain-lain. Nah, kemudian dilihat ya di provinsi ini, ya berdasarkan kabupatennya bisa ada berapa kabupaten, rinci. Ini bisa ditentukan karena calon pemilih yang jumlahnya 100 juta itu ada datanya, ada namanya, ada alamatnya. Nah, setelah ditentukan ini bisa dilacak, kemudian didatangi 1067 itu di seluruh Indonesia. Ya, kita menunjuk tenaga peneliti yang jumlahnya memadai, kemudian mewawancarai. Nah, hasil penelitiannya, hasil surveinya, misalnya ada calon A mendapat 20%, misalnya. Nah, calon A ada 20% dari sampel itu. Maka kita bisa memprediksi, maka nanti A, kalau pemilihan dilakukan saat ini, akan memperoleh ya, suara antara 213 minus 3% dan plus 3%. Kisarannya itu tidak akan keluar dari situ. Ya. Jadi tidak akan keluar jauh. Keluarnya itu kalau kurang ya kurangnya 3%, kalau lebih tinggi, lebih tingginya maksimum 3%. Nah, begitu hasilnya nanti. Maka ini penentuan sampel seperti ini disebut multi-state random sampling. Jadi bertingkat-tingkat. Ya. Nah, multi. Nah, bertingkat-tingkat ini apabila dilakukan apabila populasinya memang besar dan variasi karakteristiknya sangat kompleks. Ya. Tetapi kalau karakteristiknya relatif homogen, misalnya hanya kita bedakan ada 2 kelompok, ya, maka kita pakai saja proporsional random sampling. Kita sebut begitu. Ini juga proporsional, tapi lebih kompleks, maka disebut multi-state random sampling. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Baik. Kita tutup kalau tidak ada. Nah. Ya. Kita kembali ke PPT kita. Ini penjelasan tadi mengenai strata, petala, klaster. Nah, yang berikutnya adalah non-random sampling atau tidak acak. Non-random. Tidak diundi.